Selamat siang, Mas Albar, Mas Esa, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri pemaparan pada hari ini terkait dengan laporan praktik kerja lapangan saya di Pertamina New and Renewable Energy. Pemaparan hari ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan latar belakang pelaksanaan praktik kerja lapangan, lalu identitas perusahaan, pelaksanaan, dan masalah dan solusi yang saya temukan ketika saya menjalani praktik kerja lapangan. Baik, latar belakang dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini timbul karena adanya permasalahan di mana tingkat pengangguran terbuka khususnya untuk perguruan tinggi di tahun 2025 berdasarkan data BPS itu ada sekitar 5,39%. Dan ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2024 yang mencapai 5,25%. Nah, peningkatan ini terus berlanjut dari tahun 2022 yang sebelumnya hanya sekitar 4,8%. Berdasarkan kajian literatur yang sudah saya baca, ada beberapa masalah krusial yang menyebabkan peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun ini. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan lulusan perguruan tinggi. Jadi, lulusan perguruan tinggi dianggap kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Yang kedua yaitu kesiapan psikologis dan emosional. Lulusan perguruan tinggi dianggap kurang memiliki psikologis dan emosional yang sesuai dengan kebutuhan dari industri. Dan yang terakhir terkait dengan belum bisa memenuhi kapasitas dan kapabilitas untuk menunaikan pekerjaannya. Nah, berdasarkan masalah tersebut, ada beberapa tantangan utama yang menjadi tantangan bagi perguruan tinggi. Yang pertama yaitu terkait dengan kesesuaian kompetensi perguruan tinggi dengan dunia kerja. Lalu yang kedua, belum adanya sistem yang membangun kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja, dan terakhir terkait lulusan perguruan tinggi yang hanya memiliki kemampuan akademis, namun tidak memiliki soft skill yang memenuhi kebutuhan industri. Oleh sebab itu, perguruan tinggi membangun solusi khususnya untuk Universitas Negeri Jakarta membuat mata kuliah praktik kerja lapangan sebagai salah satu bentuk implementasi yang sistematis antara pendidikan secara teori dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan. Jadi, mata kuliah praktik kerja lapangan ini diadakan dalam upaya untuk menyesuaikan antara kompetensi yang dimiliki perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, untuk melaksanakan mata kuliah tersebut, saya melaksanakannya di perusahaan Pertamina New and Renewable Energy yang merupakan perusahaan subholding dari PT Pertamina Persero yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi sumber energi baru dan terbarukan. Alasan saya melakukan magang di Pertamina New and Renewable Energy ini karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang dibutuhkan pada saat ini, di mana energi terbarukan saat ini menjadi salah satu solusi penting di masyarakat. Ditambah, energi terbarukan merupakan salah satu yang memegang peran penting dalam SDGs terkait dengan lingkungan. Nah, Pertamina New and Renewable Energy ini memiliki visi untuk memberdayakan manusia, bumi, dan energi hijau, dan misi untuk memimpin transisi energi dan menjadi pemimpin solusi rendah karbon, energi terbarukan, dan bisnis hijau masa depan kawasan ini. Jadi, Pertamina juga memiliki budaya perusahaan yang sesuai untuk bisa dieksplorasi lebih jauh, dan struktur organisasi di sini juga saya lampirkan terkait struktur organisasi bagian supply chain dan FM. Next, untuk pelaksanaannya. Kegiatan praktik kerja lapangan ini saya lakukan dengan 3 tahapan, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Persiapan dimulai dari bulan Januari dengan mempersiapkan berkas dan juga kebutuhan lainnya terkait untuk administrasi persiapan praktik kerja lapangan. Lalu pelaksanaan dimulai dari bulan Februari hingga April, di mana saya melaksanakan PKL dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Dan terakhir pelaporan untuk mempersiapkan baik itu proposal dan esai serta
PPT untuk melaksanakan presentasi sebagai evaluasi. Nah, waktu kerjanya di sini dimulai dari jam setengah 8 dan dia berakhir jam 4 sore dan jam istirahat dari jam 12 hingga jam 13, jam 1 siang. Bidang kerja yang saya kerjakan di sini meliputi memfollow up dan berkoordinasi dengan vendor, lalu mengelola dokumen kontrak dalam file ultimate pengadaan, membuat memorandum untuk jaminan, baik itu jaminan pelaksanaan dan jaminan pengembalian, lalu melakukan verifikasi dan validasi amandemen kontrak. Yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan meeting tender. Baik, lebih jelasnya di sini saya akan jelaskan terkait memfollow vendor. Di sini saya ditugaskan untuk membantu memfollow up dan berkoordinasi dengan vendor dan user terkait penyerahan, penandatanganan, review, dan pengiriman kontrak. Jadi, saya ditugaskan untuk melaksanakan ini, memfollow up vendor setiap harinya untuk dapat menyesuaikan penyerahannya sesuai dengan standar keberhasilan perusahaan. Lalu yang kedua, saya juga ditugaskan untuk membantu mengelola dokumen, terutama bertugas untuk mendata dan melakukan verifikasi dokumen secara manual melalui aplikasi Microsoft Excel, yaitu Ultimate Pengadaan, di mana saya membuat, mendata kontrak-kontrak dan juga masa berlaku kontrak tersebut. Lalu saya juga ikut dalam meeting tender dan bertugas untuk mendata peserta tender melalui aplikasi dan juga, mendatanya melalui form registrasi, lalu notulensi dan dokumentasi selama kegiatan tender. Jadi, di meeting tender ini saya bertugas untuk, melaksanakan seperti dokumentasi dan kegiatan logistik lainnya. Nah, dari kegiatan yang sudah saya lakukan, ada beberapa masalah yang saya temukan di sini selama proses kegiatan praktik kerja lapangan saya. Yang pertama, tidak tersedianya panduan teknis yang lengkap mengenai tugas yang diberikan. Jadi ketika saya menjalankan praktik kerja lapangan di awal, saya kurang memahami bagaimana tugas yang diberikan, karena tugas yang diberikan hanya diberikan eee, terkait tugasnya saja tanpa ada pemberitahuan cara pengerjaan dan sebagainya. Lalu kurangnya pemahaman dasar saya mengenai supply chain management. Walaupun saya berasal dari program studi pendidikan bisnis dan supply chain management merupakan salah satu bagian dari operasional perusahaan, namun untuk pemahaman dasar terkait supply chain management di perkuliahan kurang diperjelas atau mungkin hanya disangkut pautkan saja tanpa menjelaskan secara dasar bagaimana teknis dan juga cara kerja supply chain management. Lalu yang terakhir, kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi kesulitan dalam berkomunikasi ini muncul ketika tugas pertama yang diberikan ke saya untuk memfollow up vendor pertama kali, di mana saya kurang biasa untuk bisa berkomunikasi secara vendor atau dengan vendor terkait bahasa yang saya gunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa solusi yang saya temukan dan, beberapa teori yang sesuai dengan masalah-masalah tersebut untuk bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu teorinya komunikasi organisasi menurut Daniel Kahrs dan Robert Elkan, yang menekankan bagaimana bawahan memberikan respon atas tugas atau kebijakan yang diberikan organisasi. Jadi setelah saya kurang memahami tentang panduan teknis tugas yang diberikan, saya mencoba memberikan respon untuk bertanya dan juga mencari informasi lebih lanjut bagaimana tugas ini dikerjakan, baik itu dengan bertanya maupun, meminta pengerjaan sebelumnya, sehingga itu bisa menjadi referensi saya. Lalu yang kedua yaitu information seeking behavior, merupakan Eee, upaya untuk menemukan informasi dengan tujuan tertentu akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi karena saya tahu bahwa saya kurang memiliki pemahaman dasar mengenai supply chain management, saya mencoba mencari informasi baik itu bertanya langsung dengan staf di sana yang lebih berpengalaman dan memiliki informasi yang banyak tentang, pemahaman supply chain management dan juga saya mencari informasinya melalui dokumen-dokumen internal yang diberikan ke saya, baik itu TKO maupun pedoman, dan juga melalui internet. Terakhir yaitu communication accommodation theory. Jadi, eee, terkait dengan kesulitan saya dalam berkomunikasi,
saya mencoba untuk mengubah bahasa dan perilaku saya yang sebelumnya nonverbal untuk berkonvergensi atau berdivergence dari mitra komunikasi yang saya temui. Jadi saya mulai beradaptasi dari awal yang saya kurang bisa berkomunikasi dengan baik, namun setelah saya mulai menjalankan itu terus-menerus karena bagian untuk mem-follow up dan berkoordinasi dengan vendor ini merupakan tugas keseharian saya, jadi saya mulai bisa untuk terbiasa dengan hal tersebut. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Sebelumnya saya kembalikan ke Mas Esa.